Terus dia bilang, sambil bercanda, dia bilang, kakak mau tahu nggak untuk siapa ini? Iya, coba bilang untuk siapa? Untuk Pak Gibran. Pak Gibran RI 2. Ya, lu kurang ajar Kena, kenapa nggak kau bilang dari awal? Aku bilang kayak gitu. Nggak sengaja memang dirahasiakan katanya. Bu Idawati, mungkin bisa dijelaskan bagaimana perasaan Ibu sebuah karya tangan Ibu dipakai oleh orang nomor 2 di Indonesia. Saya merasa bangga karena karya tangan saya merupakan seni daerah Gayo, identitas Gayo bisa dipakai oleh orang nomor 2 di Indonesia. Yang memesannya itu Bu Ana Kobat. Malam-malam saya ditelepon 2 kali. Saya nggak angkat karena salat maghrib. Setelah itu saya telepon balik, ada apa Bu Ana? Saya tanya. Bu, tolonglah bantu saya, ini ada orang pesan begini-begini. Saya tolak pertama, nggak sempat kalau waktunya cuma 2 hari tanggal 8 harus dikirim, saya nggak bisa. Karena kerjaan saya banyak, nanti nggak siap punya orang menjelang 17. Kan banyak juga pesanan. Terus tolonglah Kak Ida, tolong harus kakak yang jahit katanya. Ya udah besok datang ke sini, apanya yang dijahit. Terus beliau datang kemari, yang dibilangnya dia nggak usah rumit, sedikit aja, tapi jangan panas kainnya. Tapi khas Gayo asli, motif warna asli zaman punya katanya. Terus saya bilang mana kainnya, jangan saya yang beli, nanti nggak bagus di Takengon saya bilang. Enggak, saya serahkan sama kakak katanya. Makanya saya berpikir 2 hari kayak mana, apa model bajunya, jas katanya. Saya bilang kalau jas nggak ada yang tukang jahit jas Takengon, nggak bisa buru-buru kayak gitu. Jadi kita jahit di Jakarta aja kak. Kakak yang buat di sini kayak mana, di mananya letaknya katanya. Jadi saya tanya lagi, jangan saya yang buat ininya apa namanya desainnya, biar mereka yang buat kayak di mana aja. Langsung mereka telepon lagi, terus dibilang dikerah di tangan, di kaki, terus pawak itu kain songkitnya. Itu banyak juga lah tuna pawaknya tuh saya bilang. Itu terserah kakak kayak mana caranya katanya. Pokoknya harus siap ketawak. Ketawaknya pun panjang 2 meter karena untuk anak laki kan panjang. Kalau yang asli zaman, aduh kayak mana nih, saya pun berpikir bolak-balik kayak mana nih kerjaan saya. Akhirnya saya pending demi Bu Ana Kobat karena dia rekan saya bagus sekali kan dari dulu kami. Habis itu ya udah nah, saya kayak mana pun saya tolong. Udah saya beli kain, saya potong dalam 2 hari harus siap. Tanggal 6, tanggal 8 harus siap katanya mau dikirim. Karena mau buat jas lagi kan. Nah saya siapkan. Terus jembolang saya kalau kayak gitu buru-buru nggak bisa, cari orang lain aja. Saya suruh ke Paitumpi. Wadah katanya Kak Ila katanya. Bisa diajak jembolang, bisa. Ya udah kalau nggak si Ila aja jembolang. Karena saya nggak sempat lagi. Karena ini pawak yang begitu besar kan kayak gitu 2 meter. Buat tali apa segala macam. Nanti kalau saya serahkan ke orang lain nggak rapi kayak mana kan gitu. Karena nggak dia bilang itu untuk Pak Gibran. Dibilangnya ada orang penting yang pakai katanya. Aduh, siapa orang pentingnya dia nggak bilang. Setelah siap baru dia bilang, kakak mau tahu nggak untuk siapa ini katanya. Ini udah bagus sekali aku jahit sampai malam nih. Bilang kayak gitu sambil bercanda kan. Aku demi kau lah Nina mau korban kayak ini sakit-sakit ku kerjain ku bilang. Terus dia bilang sambil bercanda, dia bilang kakak mau tahu nggak untuk siapa ini? Iya coba bilang untuk siapa? Untuk Pak Gibran. Pak Gibran RI 2. Ya, lu kurang ajar Kena, kenapa nggak kau bilang dari awal? Aku bilang kayak gitu. Nggak sengaja memang dirahasiakan katanya. Ya udahlah. Saya pun nggak berani bilang sana kemari untuk Pak Gibran apa nanti nggak pun. Kan malu kita kan kayak itu. Pas saya nonton pagi-pagi, oh iya ya Allah betul rupanya ini dipakai punya saya gitulah ceritanya. Kalau yang dibilangnya motif zaman, saya kan dari kecil udah jahit, dari umur 12 tahun saya udah kerja ya. Kalau itulah motif zaman yang asli. Dia warnanya tuh warna pas 4 warna, mun berangkat namanya warnanya harus putih. Karena itu kan awan berarak. Yang bulat yang untuk pawak tuh kan ada yang naik ke atas tuh. Awan berarak kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Gayo mun berangkat artinya belum sara loloten muen sara tamunen.
sifat kegotong royongan di dalam masyarakat. Dulu kita kalau misalnya besinte ngawinkan orang, itu sama-sama kita mau bikin cecah ke mau masak, cari kayu, itulah artinya maknanya itu. Gotong royong. Sifat kegotong royongan orang Gayo itu di situ. Diambil dari awan di atas itu kan putih dia. Kan dia bisa beda-beda dia. Kadang-kadang ada mun mu pesir, ada mun berkune kayak itu istilahnya. Di tadi mun berangkatnya satu dia belum seralolotan main saratamunan kayak gitu dia. Sekali pergi dia pulang sama-sama. Pokoknya kalau dalam masyarakat ini apapun cerita kita harus bersatu gitulah maksudnya. Seperti tengkukur itu kan tikukur tuh tekukur itu istilahnya raja dulu. Kalau misalnya ada masalah dengan masyarakatnya dia dipanggil. Dipanggil reje kami begini begitu kan masyarakat itu. Tikukur tuh artinya kami ini masalah misalnya. Terus reje tadi diam. Berpikir kayak hakim gitu. Jadi baru dia ambil keputusan tekukur. Sebenarnya sentan waktu saya pikir, waktu udah saya ukur kok bahasa Indonesianya kamu harus begini. Baru dia putuskan apapun. Kayak gitulah artinya itu. Harapan saya Gayo tambah terkenal, tambah dikenal di dunia. Terus biar bisa menarik para wisatawan ke sini. Ke Takengon untuk bisa lebih apa lagi maksudnya mengurangi pengangguran, menuntaskan kemiskinan. Dengan adanya orang datang ke sini memakai karya kita, otomatis ekonomi rakyat kita kan semakin terjamin. Maksudnya udah mengurangi pengangguran kan, menciptakan lapangan kerja untuk adik-adik yang nggak ada kerjaan kan gitu, yang memang hobinya di bidang itu. Dalam proses pembuatannya berarti berapa hari Bu pada saat itu Bu membuat itu? Saya cuma 2 hari. Karena itu pun kan ada tim juga, bukan saya sendiri, ada anak, ada yang bantu gunting, kan kayak gitu. Tolong ininya diginiin karena dia kan harus rapi, nggak boleh pakai kain lapis, harus pakai tangan kayak gini, bulat ini itu, bukan kayak jahit-jahit biasa enggak. Benangnya pun harus kilat, jangan sampai putus-putus kan gitu. Itunya mah 2 hari, itu pun dah sampai Iya. karena Bu anak obat minta tolong betul sama saya. Berapa kali saya ditelepon kan. Sebelumnya nggak saya indahkan karena ngapain buru-buru jahit kayak gitu, nanti nggak rapi kita disalahkan kan. Akhirnya beliau datang terus minta tolong gini-gini Kak, tolong ya udah. Terakhir baru dia bilang waktu udah siap, Kak ya Allah cantiknya, dikirimnya lah ke sana. Pas saya udah siap dipoto, kirim ke Jakarta langsung dari sini video call orang tuh. Masya Allah cantiknya, kirimkan terus Bu Ana katanya. Di depan saya sendiri, orang tuh yang di Jakarta nggak tahu saya siapa. Kalau channelnya saya nggak ngerti. Yang penting kita jahit bunga aja. Ini Bu, kiprah Rawanggayu ini kan semakin dikenal nih Bu dengan adanya festival kemarin. Selain Mas Gibran yang Ibu jahit dengan Rawanggayu itu, ada nggak pejabat-pejabat atau artis-artis yang pernah Ibu buatkan juga Rawanggayu? Banyak, seperti apa namanya itu yang artis Gayo tuh kan ada. Paul kan itu ada dikirim ke sana untuk timnya tuh, untuk siapa tuh Nabila kan ada yang datang juga kemari. Siapa namanya Rio apa? Rio Dewanto. Rio Dewanto pernah datang ke Kediri kita. Terus kalau pejabat-pejabat tinggi ada juga yang datang ke sini. Saya buatkan kayak gini. Kadang-kadang bukan beliau langsung, ada yang apa? Yang sekretarisnya mungkin apanya telepon kayak gini Bu, ini untuk Polan. Jadi saya kan nggak ingat lagi ya, masih banyak kayak gitu. Ibu sudah berapa lama nih menekuni Rawanggayu dan dari semenjak umur berapa Ibu bisa? Kalau cerita saya jahit, kami orang susah ya, memang dulu memang susah kali petani orang tua kita. Semenjak saya kelas 6 SD, ibu saya pertama di Bebeseni menjahit kerawang. Dia diklatkan ke Jakarta oleh perindustrian tahun 83.
tahun 83. Terus ibu saya mengembangkan, mengajar ibu-ibu yang nggak ada kerjaan, kan ada duduk-duduk depan rumah dipanggil, ayolah jahit ke sini, biar ini bisa buat tas segala macam, biar jangan jadi duduk-duduk aja siap dari sawah kan gitu. Terus saya waktu itu kelas 6 SD, saya nggak dikasih jahit, saya tetap masuk ke mesin jahit. Jadi saya dilarang, kamu masih sekolah jangan pegang mesin, nanti rusak, karena mesin kami cuma satu. Jadi waktu orang tua saya pergi melayat, apa orang meninggal segala macam, ada pesta, saya langsung masuk ke mesin jahit. Saya belajar terus. Setelah itu umur 13 tahun ya, kelas 1 SMP, saya udah jahit. Pas ibu saya pulang dari Banda Aceh, dia bilang, ini siapa yang jahit? Udah banyak segini kan. Setiap pulang sekolah saya yang jahit. Alhamdulillah dari semenjak itu saya nggak pernah lagi minta uang belanja dari orang tua. Biaya sekolah segala macamnya itu kebutuhan sehari-hari bisa, alhamdulillah kita sampai detik ini. Waktu udah Sekarang usia ibu, sekarang usia udah 44 ya, tahun 71 lahir. berarti udah 30 tahun lebih. Gitulah kira-kira, saya pun nggak ingat lagi. Cuman ingatnya sebelum itu saya mau jualan jeruk apa dari kebun. Setelah saya jahit, saya tekuni terus sambil sekolah. Sekolahnya pun memang tamat SMA cuman kan jadi. Berarti dari pendidikan ibu memang awalnya lahir di Bebesen dan sekolah di sini gitu. Iya, sekolah di sini. Dan terus saya tekuni menjahit, biarpun orang nggak ada yang jahit, saya jahit terus. Saya panggil nanti daripada orang susah nggak ada uang, sini biar saya ajar. Saya nggak pernah minta bayaran sedikit pun. Nah, sekarang saya nggak bisa ngajar lagi karena udah kurang-kurang sehat. Kalau nggak setiap hari ada orang di sini 7, 6 orang, 10 orang. Saya kasih mesin, kasih benang. Yang penting jangan susah, jangan minta sama orang tua. Kita harus berdiri di kaki sendiri. Kayak gitu saya ajarkan anak-anak yang putus sekolah. Alhamdulillah. Makanya tercipta ini kampung Bebeseni, kampung kerawang, karena rata-rata ibu-ibu di sini udah pada jahit kerawang. Udah ada pelatihan, saya suruh terus ikut belajar, jangan karena kita nggak bisa, kan harus pakai uang belajar ke luar. Kalau ada pelatihan jangan nggak masuk terus, saya masuk selalu. Biar ada ilmu dapat sedikit, kan ada dari pemerintah. Udah dapat uang saku kan gitu, dapat ilmu lagi, nah itu diterapkan. Sekarang memang kan dah tua ya. Iya, di sini. Di Bebeseni rata-rata keluaran dari sini. Semua ini dulu kerja sama kita, habis itu saya suruh buka, karena kita pun kan janganlah kita kekang selalu anggotanya kan, biar dia pun berkembang, bikin brand apa, saya bilang kayak gitu, masing-masing kan rezeki masing-masing. Saya pun nggak tentu selamanya di sini karena udah tua kan gitu, kan harus ada ininya ya, generasinya. Terakhir Bu, ini pesan untuk para pengrajin kerawang gayo, mungkin motivasi untuk mereka setelah ini kan viral di PRI 2. Iya. Bagaimana supaya mereka terus mengembangkan kerawang gayo? Jangan putus asa, jangan pernah berpikir kerawang itu tidak laku lah, mahal begini kainnya, bahannya, jangan. Tetap berkarya, karena jahitan itu nggak ada yang sama. Kita melihatnya, kalau saya nilai orang-orang memakainya, saya bisa tahu ini jahitan tangan siapa. Nggak ada yang sama karyanya, biarpun motif sama tapi karyanya nggak ada sama. Tetap, jadi ada aja rezeki tuh, nggak pernah putus. Nggak memang kaya tapi nggak susah kalipun. Terima kasih Bu. Iya.